Halo semuanya, kembali lagi di Jiwa Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor baru yang akan menceritakan kehidupan seorang istri dari pendeta yang merasakan kekurangan kasih sayang. Hingga suatu hari, hidupnya berubah menjadi bergairah dan tergila-gila dengan darah. Nah, film ini juga menampilkan Bonnie Aarons, si Falak dalam film The Conjuring. Nah, bagaimana cerita selengkapnya dari film ini? Langsung kita bahas alur cerita Jacob's Wife selengkapnya. Di awal cerita, kita diperdengarkan sebuah ceramah di gereja dari seorang pendeta bernama Jacob Feder. Dia berceramah untuk para suami agar mencintai istrinya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam penceramaan Jacob, istrinya sendiri Annie juga berada di gereja untuk mendengarkannya. Namun tidak ada raut wajah bahagia dari wajah Annie mendengar ceramah suaminya tersebut. Entah apa yang terjadi dalam hubungan mereka. Namun terlepas dari itu, semua orang sangat menyukai ceramah Jacob. Termasuk seorang gadis bernama Amelia yang berharap mendapat suami yang baik seperti dalam ceramah Jacob. Biasanya Amelia datang ke gereja bersama ibunya. Namun sekarang hobi lama ibunya untuk minum-minum kembali lagi. Dan hal itu membuatnya enggan ke gereja. Mendengar itu, Jacob berencana akan ke rumah Amelia besok untuk berbicara dan menasehati ibu Amelia. Nah, setelah Jacob menjelaskan itu, Amelia pun pulang sambil jalan kaki menuju ke rumahnya. Setelah berjalan cukup panjang hingga hari mulai gelap, Amelia pun hampir sampai ke rumahnya. Dan saat itu, dia mendengar ada yang memanggilnya. Amelia. Who's that? Amelia. Entah apa yang terjadi kepada Amelia. Pagi harinya di rumah Jacob, mereka mendapat panggilan dari kepolisian terkait kasus hilangnya Amelia. Jacob menjelaskan seharusnya dia akan ke rumah Amelia hari ini. Mereka terakhir bertemu di gereja saja. Polisi menduga kalau Amelia kabur karena tidak tahan melihat ibunya yang suka mabuk-mabukan. Namun Jacob dan Annie tidak setuju dengan pendapat itu. Menurut mereka, Amelia adalah seorang anak yang mempunyai iman dan kasih sayang yang cukup besar kepada orang tuanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat akan tidur, Annie merasa terganggu dengan dengkuran suaminya. Dia pun keluar dari kamar dengan mengerjakan rajutannya. Saat itu dia mendengar ada yang memanggilnya. Setibanya pagi hari saat sarapan, Annie menjelaskan ke suaminya kalau pabrik mereka sedang menyewa seorang pembuat desain untuk menarik wisatawan. Nah, orang tersebut bernama Tom Lowe. Jacob bertanya, apakah Tom Lowe itu orang yang kamu taksir dulu? Annie menjelaskan Tom Lowe adalah teman masa kecilnya, dan mereka tidak ada hubungan sama sekali. Annie bilang mereka akan bertemu hari ini. Jacob pun hanya menitip salam kepada Annie jika bertemu dengannya nanti. Setelah Jacob pergi, Annie pun mulai berdandan untuk bertemu teman masa lalunya tersebut. Dan setelah itu, mereka pun ketemuan. Mereka sedikit membahas tentang masa lalu mereka yang sering bersama. Annie juga menceritakan, saat ibunya meninggal, hanya Jacob yang berada di sisinya. Dan hal itu yang membuat mereka dekat dan menikah. Setelah membahas itu, mereka pun menuju ke pabrik lama yang akan dijadikan proyek pekerjaan mereka. Dan saat itu, Tom menjelaskan dia menerima pekerjaan ini hanya karena Annie. Hanya itu alasan dia satu-satunya. Hal itu membuat Annie yakin kalau Tom masih memiliki rasa kepadanya. Dan mereka pun menikmati momen itu. What in the hell was that? I don't know. Mencari sumber suara, mereka pun turun ke bawah. Saat itu Annie melihat sebuah peti yang belum pernah dilihatnya di tempat itu. Tidak peduli apa itu, Tom langsung mendudukinya. Dia juga menyuruh Annie untuk duduk di sebelahnya. Saat Tom merayunya, Annie pun bilang kalau selama ini dia tidak pernah mendapat kepuasan dari Jacob. Dan saat itu, lagi-lagi ada yang mengganggu. Di dalamnya terdapat seekor tikus yang cukup besar. Namun dari peti yang lain, terdengar suara yang lebih keras. Penasaran, Tom pun membukanya. Setelah kejadian itu, Annie pun pulang ke rumah. Jacob bertanya, Annie dari mana?
Kenapa terlalu lama? Annie menjawab tanpa melihat Jacob. Dia bilang dia dari pabrik. Dia tidak banyak bicara dan langsung menuju ke kamar. Setelah di kamar, terlihat Annie sangat ketakutan setelah melihat bajunya yang dipenuhi darah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jacob yang telah bangun melihat tidak ada sarapan pagi ini. Dia melihat Annie sedang berolahraga. Dia terlihat berbeda hari ini. Jacob menawarkan akan membelikan sarapan. Namun Annie menolak dengan mengatakan kalau dia tidak lapar. Setelah itu, Jacob pun segera pergi ke gereja. Saat sendirian, Annie langsung bertanya kepada sesuatu yang tak terlihat. Dia mengarah ke cermin dan bertanya, "Siapa kau dan apa yang kau mau?" Setelah pulang dari gereja, Jacob melihat istrinya berpenampilan yang tidak seperti biasanya. Annie menyuruh Jacob mengganti baju karena dia ingin keluar hari ini. Setelah sampai di restoran, Jacob masih merasa ada yang aneh dengan istrinya ini. Dia bertanya, emangnya ada acara apa hari ini? Annie bilang tidak ada. Dia hanya ingin keluar saja. Annie sendiri juga tidak makan makanannya. Namun dia terus melihat Jacob yang sedang mengunyah. Dia juga seperti tidak suka dengan minumannya. Setelah pulang dan akan tidur, Annie melakukan sesuatu kepada Jacob. Paginya Annie bilang kalau dia tadi malam hanya sedang bermimpi. Jacob masih saja merasa Annie terasa berbeda. Dan karena buru-buru, Jacob pun segera pergi ke gereja. Hari ini Annie akan berbelanja ke supermarket. Saat melihat tumpukan daging segar yang dijual, dia terlihat tergoda dan menjadi lapar. Dia merobek bungkusan daging itu dan mencoba mencicipi darah segar yang masih terdapat di daging. Tidak tahan, Annie yang mulai aneh ini pun langsung memesan. Bukannya memesan daging, dia malah memesan darah kepada penjual. Walau merasa aneh, mereka yang menjual saja darah hewan yang ada. Setelah pulang, Annie langsung menikmati darah hewan yang begitu nikmat baginya. Entah apa yang terjadi kepadanya, sehingga sifat dan perilakunya berubah total setelah kejadian kemarin. Terdapat 2 buah lubang di bagian bawah lehernya, dan lagi suara itu memanggilnya saat dia mandi. Di sisi lain, Jacob yang curiga mencoba cerita kepada saudaranya Bob dan istrinya Carol tentang perilaku Annie yang berubah semenjak bertemu Tom. Bob menyuruh Jacob untuk bertemu Tom di pabrik dan menyelesaikan masalah ini. Saat malam akan tidur, Annie mendengar suara yang memanggilnya kembali. Dia segera melihat ke jendela dan melihat seseorang yang berada di luar rumahnya. Sepertinya orang ini yang telah membuat Annie menjadi pribadi yang berbeda sekarang. Annie mengikuti gerakan yang dibuat orang itu sampai ke arah-arah lainnya. Kelakuannya dipergoki oleh Jacob. Annie tersadar, namun orang yang di luar sudah tidak ada. Keesokannya, tingkah Annie semakin menjadi. Dia memakan cacing di tanah dan merasa tidak nyaman di bagian gusinya. Saat diperiksa, ternyata dia mengalami penumbuhan gigi baru yang jarang terjadi. Saat pemeriksaan, si dokter meninggalkannya sebentar. Namun, terjadi sesuatu. Di sisi lain, Jacob hari ini mengunjungi pabrik yang menjadi tempat proyek pekerjaan Tom dan istrinya. Dia mencari Tom ke segala arah di dalam, namun dia tidak menemukannya. Hingga dia menemukan 2 orang remaja yang sedang nongkrong di situ. Mereka melawan Jacob dan mengusirnya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Hey, wah! Oh shit. Come on, man. I was just... Amelia langsung membunuh pemuda itu dengan cukup ganas. Dia menjadi aneh, menghisap darah, dan mengejek orang tuanya serta Jacob. Giginya seperti tikus. Dia tidak percaya Tuhan dan mengatakan penguasanya sedang berada di rumah Jacob. Di rumah, Annie yang pulang langsung memasang lilin untuk melakukan ritual kepada orang yang telah merubahnya. Dan saat dia mendengar suara orang yang memanggilnya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Hal itu terjadi karena Jacob sedang melawan Amelia yang seperti kerasukan. Namun Amelia tidak segampang itu untuk dikalahkan. Untungnya,
Remaja wanita tadi yang bernama Ellie langsung menyerangnya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berlari. Ellie terlihat tidak bisa mengendalikan diri melihat kekasihnya terbunuh. Dia yakin dari perilaku Amelia sepertinya dia telah menjadi vampir. Ellie ingin melaporkan kejadian itu, namun Jacob tidak punya banyak waktu. Dia ingat yang dikatakan Amelia kalau penguasanya ada di rumah Jacob. Dia khawatir dengan istrinya dan langsung masuk ke mobil untuk pulang. Sedangkan Ellie ke kantor polisi untuk segera melapor. Di rumah, tetangga Jacob melihat perilaku Annie seperti tidak biasa. Takut terjadi sesuatu, dia pun mencoba memasuki rumah tersebut. Hey, you alright? Jacob yang pulang langsung masuk dan melihat istrinya sedang menjilati darah tetangga mereka yang berceceran. Tiba-tiba Annie tersadarkan. Dia mengatakan kalau semua yang terjadi bukan kehendaknya. Dia sedang dikendalikan. Dia pun menceritakan sesuatu telah terjadi saat ia bertemu Tom. Saat Tom menciumnya, terjadi sesuatu di bagian lehernya. Setelah penjelasan itu, Jacob tidak bisa banyak berpikir. Dia langsung membersihkan rumah. Dan seketika itu pula, polisi yang mencari keberadaan Amelia pun datang. Dia mendapat laporan dari Ellie yang mengatakan kalau kekasihnya telah dibunuh oleh vampir yang dikenal sebagai Amelia. Namun polisi tidak begitu percaya dengan kata-katanya. Dan setelah polisi menyelidiki ke pabrik, tidak ada mayat ataupun darah di sana. Namun Ellie bersumpah tentang kejadian itu. Dan yakin Jacob juga berada di sana dan tahu kejadiannya. Dia juga bilang Jacob berusaha mengalahkan si vampir. Jacob menyangkal hal itu. Dan polisi juga berpikir kalau Ellie dalam pengaruh narkoba. Polisi ini juga menjelaskan, seorang pria bernama Tom juga menghilang dan mobilnya ditemukan di dekat pabrik. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus hilangnya 3 orang warga ini. Setelah polisi pergi, Jacob menanyai istrinya kenapa tidak bercerita dari kemarin. Annie mengatakan dia malu dan takut menyakiti Jacob. Namun dia mengaku dia merasa lebih hidup saat ini ketimbang sebelumnya. Terutama setelah mengkonsumsi darah, dia lebih bergairah. Jacob menjelaskan meminum darah bukan gaya hidup yang bisa dilakukan terus-menerus. Sekarang Jacob harus mencari penguasa yang dikatakan Amelia dan akan segera membunuhnya. Semua harus kembali menjadi normal. Malamnya, setelah mengubur mayat si tetangga, mereka langsung menuju ke pabrik. Setelah sampai, Jacob langsung membuka peti namun tidak ada apa-apa. Mereka memanggil Amelia, dan saat itu, Amelia menjawabnya sambil mengejek Jacob yang mempunyai istri yang aneh juga sekarang. Dan saat itu, tiba-tiba Amelia hadir di hadapan mereka. Jacob langsung menyerangnya, dan Annie menarik tangannya dan menyuruh Jacob segera membunuhnya. Namun Jacob tidak mau. Dia bukan ingin membunuh Amelia, tapi ingin menyadarkannya. Annie terus memaksa, namun karena Jacob tidak mau, Annie pun bertindak. Jacob ribut dan memarahi Annie. Jacob merasa kesal dengan semua ini. Dia ingin pergi. Annie terus bilang, si penguasa masih di sini. Kita harus selesaikan semuanya. Jacob bilang Annie tidak ada bedanya dengan penguasa itu. Annie pun bilang, semua ini terjadi juga bukan sepenuhnya kesalahan si vampir. Sebelum semua ini terjadi, dia juga tertekan dengan keadaan hubungan pernikahan mereka. Maka dari itu, Annie merasa lebih suka dengan keadaannya sekarang. Jacob yang kesal dengan perkataan Annie, langsung pergi meninggalkannya. Setelah di rumah, Jacob masih memikirkan istrinya itu. Dia pun segera bergegas untuk menjemput istrinya. Namun saat berada di ruang tengah rumah, dia mendengar suara kebisingan. Dia berpikir itu adalah Annie yang telah pulang. Saat dia memeriksa, tidak ada siapapun. Hingga secara tiba-tiba, semua lampu menyala. Ketika Annie pulang, dia melihat suaminya tengah mengarahkan pisau ke lehernya. Dan si penguasa itu sedang berada di rumahnya. Dia bilang, dengan satu gerakan jari, dia bisa langsung membunuh Jacob. Annie bilang, membunuh Jacob tidak akan membuat dirinya menjadi milik si penguasa. Si penguasa menjawab, dia tidak mencari orang untuk dimiliki. Tetapi memang Annie lah yang sudah berubah menjadi pribadi yang lain. Dan hal itu memang berdasarkan dirinya sendiri. Si penguasa ini hadir hanya untuk memberi Annie tambahan kekuatan agar semakin bisa berada dalam keadaan yang diinginkan Annie. Namun Annie tidak mau. Dia masih mencintai Jacob. Si penguasa ini sengaja menyayat sedikit bagian leher Jacob agar mengeluarkan darah. Dia ingin lihat bagaimana rasa cinta Annie bisa mengalahkan keinginannya.
Akhirnya Annie pun dapat menggantikan rasa haus darahnya dengan cinta yang membuatnya mengekspresikan haus nafsu yang selama ini kurang didapatkannya dari Jacob. Besoknya, Jacob melihat polisi yang mendapat laporan mengenai tetangga Jacob yang menghilang. Hal itu membuat keadaan semakin mempersulit mereka. Sementara itu, Annie sudah tidak tahan kehausan karena belum mengkonsumsi darah. Dia mulai kesulitan mengendalikan diri, hingga Jacob memberikannya narkoba untuk menggantikan kecanduan darahnya. Dan itu lumayan berhasil menenangkannya. Dan saat itu, anak teman mereka menelpon kalau ibunya tak mengangkat panggilannya. Dia meminta Jacob dan Annie untuk memeriksa keadaan ibunya yang bernama Matty. Mereka pun langsung menuju ke rumah Matty dan juga sempat berpikir jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang juga berhubungan dengan si penguasa. Setelah sampai dengan membawa kayu untuk melawan, mereka melihat Matty sudah tidak bernyawa. Namun, tidak ada bekas gigitan di bagian tubuh Matty. Dia memang beneran meninggal. Dan ini kesempatan bagi Jacob untuk memberikan darah kepada istrinya yang sudah sangat kehausan. Mereka langsung membungkusnya dan membawa dengan mobil. Setelah sampai di rumah, tetangganya yang melihat mereka membawa mayat langsung melapor ke polisi. Setelah di rumah, Annie pun bersiap-siap untuk mengambil darah mayat Matty tadi. Sedangkan Jacob kembali ke pabrik karena matahari akan terbenam. Dia akan mencari kembali si penguasa itu. Dan dalam perjalanan, polisi menghentikan mobilnya. Mereka melihat terdapat koper di mobilnya. Mereka menyuruh Jacob membuka. Namun Jacob beralasan, dia buru-buru untuk perjanjian yang cukup penting. Namun karena kedua polisi ini memaksa, dia pun terpaksa membukanya. Dan ternyata, isinya adalah beberapa benda yang berhubungan dengan vampir atau Dracula. Hal itu membuat Jacob ditangkap karena diduga melakukan praktek sesat pemujaan Dracula. Di rumah, Bob dan Carol datang untuk berkunjung. Mereka kaget melihat Annie yang sedang mengambil darah Matty. Mereka langsung melaporkan ke polisi yang sedang membawa Jacob. Saat Carol berada di luar menunggu polisi, terjadi sesuatu terhadapnya. Bob segera mencari Carol dengan membawa Annie. Saat di luar, Carol terlihat sedikit aneh dengan membelakangi mereka sambil mengunyah sesuatu. Si penguasa itu bilang ke Annie kalau dulunya dia adalah seekor tikus yang berlarian dari para manusia yang jahat kepadanya. Hingga suatu hari, dia diberi ciuman dari sang penguasanya yang membuatnya menjadi abadi seperti saat ini. Dia menjadi bebas dari ketergantungan. Dan hal itu juga yang dilihatnya dari diri Annie. Dia bertanya ke Annie apa yang dia inginkan. Annie sedikit terpengaruh. Dia mengatakan kalau dia ingin menjalani hidup yang lebih besar. Dan si vampir tersebut mengatakan kalau Annie bisa melakukan itu. Pilihannya ada di tangannya. Si vampir menyuruhnya untuk menghisap darahnya agar Annie menjadi sempurna dan bisa mengontrol rasa laparnya. Kalau Annie tidak melakukan itu, rasa haus akan darah akan terus hadir di pikiran Annie. Colton, I got him. Dia terus merayu Annie agar Annie terpengaruh. Dia menjebak para polisi agar tidak bisa mendekatinya. Dia terus mendekati Annie agar Annie meminum darahnya. What? Was thrown down that ancient serpent. This is how they'll always be. And all his angels with him. Annie memarahi Jacob karena telah membunuh vampir itu. Polisi tidak tahu harus membuat laporan apa tentang kejadian ini. Namun mereka meminta Jacob untuk menuntaskan semuanya malam ini. Dan polisi pun pergi meninggalkan mereka. Paginya Jacob dan Annie terduduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Jacob memutuskan untuk menjual rumah. Jacob bertanya, apakah dia harus mencari obat penawar untuk menangani Annie agar bisa menghentikan rasa haus darahnya. Annie tidak setuju. Dia tetap suka dengan dirinya sekarang. Mungkin rasa laparnya bisa kembali. Namun hal positifnya, dia lebih bergairah dan bisa mempertahankan pernikahan mereka. Ya mungkin itu baik bagi Annie. Namun darah siapa yang akan dicarinya nanti? Jacob tidak ada jalan keluar, selain menyelesaikan masalah ini. Dan cerita berakhir di sini guys. Perubahan selalu hadir dalam hidup kita. Karena itu yang kita inginkan. Namun berpikirlah dengan bijak, positif dan negatifnya. Karena itu yang menentukan
apa yang akan kamu dapatkan. Terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe-nya ya.